Kalau banyak rezekinya gadang, aco, alhamdulillahnya atau kurang? Aco, banyak, gadang, pade, alhamdulillah, alhamdulillah. Aco ulangnya yo pade, alhamdulillah. Tapi kalau seketek, nah, itulah ini mohon maaf. Sifat kita selama ini kadang-kadang tanpa disengaja seperti itu. Awsom besok lekete alhamdulillahnya samo jonan banyak, jonan gadang. Nah, apa buktinya orang yang bersyukur kepada Allah tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang bersyukur kepada Allah itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi kita harus taat kepada Allah. Contohnya orang yang bersyukur tadi jam 1/3 malam terakhir lagi nikmat hidup di Allah, dimatikan sejenak, dia bangun di 1/3 malam terakhir. Coba tanya diri kita masing-masing Bapak dan Ibu. Kalau lai alhamdulillah. Dan mudahan kalau nan alun besok malam kita mulai Bapak dan Ibu yang sabar. Kemudian orang yang bersyukur kepada Allah setelah dia bangun jam 1/3 malam terakhir, dia pergi ke masjid, sholat di awal waktu, lakukan berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Apa ke masjid itu dikuatkan harus ke masjid, bahkan Nabi pernah mau membakar rumah-rumah orang yang tidak ke masjid. Nah, begitu marah Rasulullah. Ibu-ibu boleh ke masjid sama dengan bapak-bapak pahalanya. Sholatul jemaah sampai akhir, kalau saya panjangkan semuanya nanti terpanjang. Berasa sholat berjamaah itu 27 derajat nilainya di sisi Allah. Apa-apa dapat sebanyak itu, padusi banyak situ. Tapi ada keistimewaan ibu, karena ibu-ibu kok banyak karajonyo, banyak tugasnya daripada apa-apa. Maka kalau ibu-ibu di rumah atau tidak sempat ke masjid, nilai sholat di rumah kalau kita lakukan dengan baik dan benar, bahkan pahalanya di rumah lebih baik daripada ke masjid. Kecuali kalau di rumah tuh sholatnya asal-asalan saja, ayatnya bacaannya asal-asal saja, panjang ayat yang dibaca asal-asalan, apalagi ruku dan sujudnya asal-asalan, bahkan tidak mendapat sama sekali. Kam min qaimin hazzu min sholati wan nasabu, berapa banyak orang yang sholat tapi mereka tidak dapat apa-apa dari sholatnya. Bapak dan ibu-ibu, alangkah rezeki Allah menentukan. Pada pagi ini saya dipertemukan oleh Allah kepada kita semua dalam rangka watawanu albirri wattaqwa, bertolong-tolong dalam berbuat baik dan takwa. Saya bukan sombong, saya alhamdulillah dipergunakan orang kemana-mana ini, mohon maaf, ada ke Labu, ke Batu Sangkar, kemana, ini bukan saya nyombongkan diri. Tapi kalau orang kampung ambo, indah ambo sampaikan ibu-ibu, nanti mohon maaf, kalau di akhirat nanti Bapak yang saya hormati, layado orang kampung kita nan ustad, layado orang Sumando kita nan ustad, lai dimanfaatkan, lai didanga. Kalau lai alhamdulillah mudah-mudahan sama selamat kita nanti. Tetapi apabila orang Sumando kita, kalau putra kita adonan ingin menyampaikan Bapak yang saya hormati yang bermanfaat bagi kita, tapi tidak kita pergunakan, saya yakin dan percaya pasti akan terjadi penyesalan besok. Oleh sebab itu alhamdulillah melalui Afriza saya diberikan kesempatan pagi ini, mudah-mudahan Bapak yang saya hormati, pertemuan ini Bapak yang saya hormati bisa kita lanjut nanti pertemuan di akhirat nantinya di surga-Nya Allah, amin ya rabbal alamin. Pagi ini Ibu, judul ceramah kita adalah amalan yang pertama-tama ditanya besok di akhirat. Kalau ibarat anak sekolah, kalau pertanyaan kodafe kita lulus. Kalau awak nanti dapat menjawab pertanyaan ko ibu-ibu, insya Allah langsung saja insya Allah kita masuk surga.
Mana dasarnya? Adalah as-sholatu miftahul jannah. Surga, sholat itu adalah pembuka pintu surga. Jadi judulnya adalah amalan yang pertama-tama ditanya di akhir besok. Apa amalan yang ditanya besok? Adalah sholat. Mana dalilnya? Nyo kalau tidak ada dalil lawat tu tidak percaya warna. Nyo Nabi mengecekkan taraktu fikum amroini lan tadilu mata masatum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepadamu dua pegangan atau dua pedoman. Apabila kamu berpegang yang dua itu, selamatlah kamu di dunia dan di akhirat. Ini insya Allah kita sampaikan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Apa hadisnya? Awwalu ma yuhasabu billah abdil yaumal qiyamati shalah fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Nan pertama-tama ditanya besok adalah salat. Apabila salat kita baik, maka yang lain akan baik. Puasanya akan baik, ya enggak, hajinya kalau nalar haji baik, yang umrohnya akan baik dan lain sebagainya. Tetapi apabila sholatnya buruk atau tidak baik, maka yang lain pun juga akan buruk atau tidak baik. Nah, kini ditanya ibu, kira-kira lai bisa tajawe, lai nilai 100 gitu kalau nilainya rentangnya sampai 100. Lai selamat awak de sholat kita ibu. Ajaweknya mawak tahu. Ambo yakin kita ragu. Dek banyak ragu, dek lama lupa. Ditanya sholat yang baik itu yang bagaimana? Sholat yang baik itu bagaimana? Saya yakin masing-masing kita berbeda-beda. Tapi saya coba, kalau ini benar, insya Allah dibenarkan, harusnya sami'na wa ta'na. Insya Allah sholat yang baik itu ada dua hal yang harus kita sempurnakan. Insya Allah kalau dua hal ini kita lakukan dengan baik dan benar, insya Allah terjawab pertanyaan itu nanti. Dan insya Allah ya, jangan lupa ya, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Mana yang dua itu? Yang pertama adalah sholat itu kerjakan secara baik dan benar. Kalau orang kini mengecekkan secara kualitas. Bayangkan kalau karajo tukang kok kalau tidak beres, tidak rancak, karajonya disuruh buka. Kayak itu Pak. Laki pintunya, pasang ininya, pasang itunya. Kalau buruk, ini terima. Saya yakin tidak diterima. Demikian pula sholat ibadah yang kita kerjakan kalau tidak baik dan benar, amalan itu tidak akan diterima. Mana dalilnya? Man amila amal laisa lahu amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami kecek Nabi kan, tidak kecek ambo, maka amalan itu tertolak, tidak diterima. Ini resep nambo sampaikan kok, insya Allah kalau salah ambo tolong lurihkan, kalau benar tolong dibenarkan, tolong amalkan. Salat yang baik itu ada 3 hal dan harus kita sempurnakan. Yang pertama toharohnya. Mana toharoh itu? Ada 30 toharoh itu. Yang pertama adalah suci dari hadas besar. Yang kedua suci dari hadas kecil dengan beruduk. Kalau hadas besar dengan mandi wajib. Dan suci dari najis. Kalau nanti goko insya Allah sempurna Bapak dan Ibu, insya Allah nanti sholatnya akan baik dan insya Allah sholatnya bisa membuka pintu surga. Ambo tidak akan terangkan terlalu detail. Kalau suci dari hadas besar kita lah tahu. Cuma ambo ingatkan saja, kalau hadas besar itu harus menyampaikan air ke seluruh tubuh. Ya jadi itu. Kalau pada awak tabah Bapak dan Ibu, khusus untuk ibu-ibu, lai kira-kira mandi wajib awak sempurna atau sah atau tidak. Sebab air bisa saja lewat seperti air di atas daun talas atau di atas daun kaladi. Jadi
Awak tadi membasuh muka, tapi badaknya tabah, berlapis-lapis, dikhawatirkan uduknya itu tidak sah atau kurang nilainya. Kalau nanti nilainya kurang atau tidak sah, maka sholatnya nanti tidak sah. Makanya hati-hati ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, khusus untuk ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, suci dari hadas kecil dengan beruduk. Nabi pernah melihat orang yang beruduk, dilihat, diperhatikan Nabi. Setelah itu dia sholat sunat. Setelah dia selesai sholat sunat, kata Rasulullah, Anda belum sholat. Sholat Anda belum diterima Allah. Ulang uduk Anda kembali. Ulang uduknya, perhatian dari Nabi balik. Sudah tunya sholat, kata Nabi, Anda belum sholat. Ulang uduk Anda kembali. Sampai beberapa kali, langsung orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mampu lagi. Apa yang harus saya lakukan? Kecek Nabi, Anda beruduk, rukun uduknya tinggal. Nama ibu membasuh kaki sampai mata kaki. Nan acok tinggal tu di belakang tumik. Makanya membasuh tu ibu iyo bana di banan tu bana, iyo sabana di belakang ko yo awak gosok di belakang tadi. Lihat. Soalnya kalau rukun tinggal batal yang kita lakukan. Ini sangat hati-hati kita ibu-ibu. Kemudian suci dari najis. Suci pakaian, suci tempat di najis itu syarat, termasuk syarat sahnya sholat. Satu aja yang saya khawatirkan ibu-ibu, hadis Rasulullah itu orang yang kencing berdiri. Orang yang kencing berdiri, lejale kajamban takah, lah diteliti oleh ahlinya, ibu-ibu. Kemudian disuruh dia rukuk seperti rukuknya sholat. Setelah itu bapak dan ibu ada alat yang dipasangnya di sana. Maka alat tadi seperti tisu misalnya basah alat tadi. Kenapa dia basah? Karena di saat kita rukuk dan sujud tertekan perut kita. Maka keluarlah air kencing yang berada antara kantong kemih dan batas keluar air kencing kita tadi. Di saat kita rukuk, di saat kita sujud, tertekan parui, mengulang balik, maka air kencing tadi keluar. Kalau air kencing itu kena pakaian dalam kita, sah enggak sholat kita? Karena syarat sahnya sholat termasuk ada suci badan, suci pakaian, baik pakaian luar atau pakaian dalam, dan suci tempat dari najis. Lah. Itu nanti tuh harus sempurnakan ibu-ibu. Saya tidak menyampaikan terlalu panjang lebar. Itu syarat pertama apa tadi? Supaya sholat kita bisa membuka pintu surga. Taharahnya kita benarkan. Bagaimana tadi sepintas selalu saya sudah sampaikan. Yang kedua, agar insya Allah pertanyaan itu akan bisa terjawab nanti. Sholat kita kerjakan sesuai dengan tata cara sholat Nabi. Mana dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau seperti engkau melihat aku sholat. Lain nampak doa Nabi sholat? Enggak. Nabi ngecekkan sholat engkau seperti engkau melihat aku sholat. Siapa mencari? Siapa melihat Nabi waktu itu? Sahabat. Jadi comoh kan? Kan adalah kawan semi bagara di malu Ustaz tu mencari Nabi sholat. Umurnya saja kapatang baru. Itu salah tuh ibu. Itu olok-olok namanya orang yang berolok-olok itu tentang agama. Maaf saja itu akan berdosa dan bahkan mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi Nabi saat itu berbicara di depan sahabat. Dari sahabat sampai kepada tabi'in. Dari tabi'in sampai ke tabi'ut tabi'in. Sampai kepada ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Kami insya Allah berusaha banyak sedikitnya menuntut ilmu dengan ulama. Termasuk beliau, Pak Doktor kita dan lain-lain sebagainya. Diusahakan kita belajar dengan pedoman Quran dan hadis yang sahih. Lah ibu, bagaimana tata cara sholat? Nabi pun pernah menyuruh orang berkali-kali mengulang sholat. Diperhatikan deh Nabinya sholat. Sudah tuh selesai dia salam kecek Nabi, Anda belum sholat. Ulang sholat Anda lagi. Diulang beberapa kali ibu. Akhirnya orang tadi
mengatakan, ya Rasulullah, indak bisa boleh Rasulullah, itu nak mampu ambo. Kecek Nabi, Anda sholat tomak ninahnya ndak ada. Itu tomak ninah, berhenti di saat rukuk, itidal dan sujud, Bu. Jadi awak rukuk kau tadi, Allahu Akbar. Allah samparono rukuk kita, setelah sempurna rukuk kita, baru dibaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kalau yang tambah silakan. Dan ada yang baca doa yang lainnya, yang ada sunnahnya silakan. Allah sampurna rukuk kita, di mana dipaci, ba'a posisi, itu tidak berterangkan seluruhnya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Yang jelas usahakan rukuk kita itu baik dan benar, dan qomat minahnya ada, berhentinya ada. Sami Allahu liman hamidah, sempurnakan sami Allahu liman hamidah di posisi kita, kemudian juga harus qomat minah. Masya Allah. Awak tomak ninah Ibu. Dulu kita belajar rukun 3 balik kan tomak ninah kau tak basabu ada nampak. Baramuklo rukun sembayang itu 3 balik para karo. Nang pertama niat, nang kedua tagak berdiri batu, nang ketiga takabi batu heram betu benar dulu nak. Nang kampe membaca Fatihah, nang kelima rukuk. Nang katanam itidal dan tomak ninahnya ini tidak disebutkan. Oleh situ nanti beli buku sifat sholat Nabi, di situ dijelaskan ibu-ibu rukun 3 balik itu menjadi rukun sekian. Bukan dirubah, cuma ditambah ibu-ibu tomak ninahnya di sana. Lah, itu tata cara sholat. Yang ketiga, ikut yang paling baik, Pak. Salat yang bisa nanti menjawab pertanyaan nanti di akhirat, atau bisa minta pintu surga. Tadilah 2 sampai enggak. Yang pertama toharoh, yang kedua apa? Tata cara salat. Yang ketiga kok bare? Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari segala yang keji dan mungkar, baik perkataan dan perbuatan. Contoh apa? Di mana kini? Ada tak berito? Ada tak berito? Ambo di sini mah, badan ambo tak di sini. Mohon maaf Pak, batanya anak. Pak, lihat ada pitifah. Enggak. Beli rokok? Aduh. Batanya bini. Dah, lihat ada pitida? Enggak. Beli rokok? Aduh, begitu seterusnya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Atau pernah enggak kita mau saja suami kasar dengan istri? Atau zalim kepada istri? Mana suami yang zalim daripada istri? Anak banyak, bini ada, tapi enggak mau urus anak je bini. Kok lainnya dapat piti dalam saku saya letak. Lambuang saya diisi. Anak bini enggak tafikian gara-gara itu namanya zalim tuh. Ada enggak Bapak? Kok ndak nado kerja pai Gojek. Gojek kok tadi buru dapat sewa. Beli lontong. Lontong kok spesial lo pakai talua. Sudah tuh pakai teh talua cek le. Coba bayangkan itu. Jadi kalau zalim kepada suami itu ndak termasuk orang yang salat. Pada istri. Istri ada ndak durhaka kepada suami? Mana istri nandurako tadi mengarengkang kareh kepada suami. Lah elo suami ngarengkang jole. Lah dia gih alunjo pueh-puehnya le. Beko lah dia gih kasadonyo amin tak lo beko minyak basadakah lo wak kabini. Le dah beti beli minyak le. Piti halai kapatang tu na dagingnya banyak habis ko dibali. Allah akhirnya batangkah jadinya takai itu piti dan nagian ke kau habis deh kau batangkah. Ada nak kira batangkah di rumah? Kalau kita orang sholat enggak itu dah. Kalau kita suami tanyakan kepada istri, ya istriku, lihat do makanan pagiku ya istriku, enggak ada dah puasa sembuariku. Lihat do suami nomor itu.
Kalau nya mengecek kepada istri pun itu lunak lembut Bapak Ibu. Kini kan ada ambo istri ibu. Kok istri nang kedua setelah meninggal pertama. Tanya nambo Pak. Ambo sampai kini Pak bagarata anak muda aja jinyo tuh. Baik bininan lamo, baik bininan baru ibu. Artinya kita di rumah tuh kecek Nabi, ndak kecek ambo. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu rana salat Pak. Adem, aman, nyaman, sacio ba ayam sadan ciang ba basi kabuki sama mendaki kalurah sama menurun ati gajah sama dilapa ati tungau sama dicacah mani lungkui kita sama makan tanah mani lantang sama minum ambon ba itu kita di rumah tangga sayo sakato bayo bamolah. Terakhir nang kedua mau sampaikan. Biasanya mau pergi ceramah ambo berdoa dari rumah atau di mana? Apa doa ambo? Ya Allah, bantulah ambo menyampaikan ceramah huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, titik koma bahasa, suara dan lamanya berceramah. Sudah saya doakan. Tapi kok kalau indah ambo sampaikan rasa utang di ambo dan rasa penting bagi kita sadonya Pak. Mana yang kedua? Tadi yang pertama apa di? Taharah ada 3 lah mau panjangkan sampai yang lebar dan cara yang kedua tadi adalah tata cara salat. Yang ketiga tadi ina salat tata. Itu namanya secara kualitas. Kini secara kuantitas salat nan 7 balai rakaat kau ibu bara nilai salat awal. Jadi sangko mudah tubuh. Membaca Al-Fatihah itu saja tubuh ibu coba belajar tafsir. Ambo kinilah berajat tasin tu 6 tahun ibu insya Allah masuk tahun ke-6. Alun diizinkan ambo untuk ikut sertifikasi ledoh. Lah masuk 6 tahun ambo belajar di Darul Iman itu. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran itu tidak mudah. Saya yakin kalau ini kita dites oleh orang yang ahli dengan ilmu tafsir, saya yakin kita kok nilai kita walau alam. Contohnya ambo tadi bukan menghina diri, bukan ambo menonjolkan diri. Barek ibu-ibu. Mulai saja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manan ha, namanan ro, nan manan istilahnya sin dan shim lain sebagainya. Itu tidak mudah tuh Pak. Jadi ambo yakin soleh sulat kita na 7 balai rakaat kalau nanti dinilai oleh Allah SWT saya yakin nilai kita kurang. Termasuk ambo. Masih kurang. Kenapa? Di antaranya yang paling baik lain mencapai khusyuk di dalam salat. Benar enggak? Walaupun awak lapar aja, mohon maaf maknanya artinya Allahu Akbar. Allah Maha besar, tapi namun di saat kita Allahu Akbar tadi tabayang zona lain-lain. Benar enggak? Apalagi kalau kita membaca ayat-ayat itu cukup panjang, saya yakin baik imam dan makmum pikiran kolah malayang-layang. Benar enggak? Maka nilai sholat kita nan 7 balai rakaat kau yakin alun cukup lepak. Justru itu makanya disediakan untuk menambahnya sholat sunat rawatib. Sekurang-kurangnya 10 atau 2 balai rakaat. Mana 10 atau 2 balai? 2 atau ampe sebelum zuhur. 2 sesudah zuhur 6. 2 sesudah maghrib 8. 2 sesudah isya 10. 2 sebelum subuh atau sunat fajar 2 balai rakaat dan tinggal 2 balai kong. Kalau 10 saja kita kerjakan 2 saja sebelum zuhur tidak mendapat bonus kita. Tapi kalau 2 balai rakaat kita kerjakan Allah agikan bonus lagi tambahan di samping fasilitas umum. Ditambah di Allah nanti kita dibuatkan rumah atau mahligai atau istana nanti di surga. Khusus itu tambahan itu bagi orang yang sholat sunatnya 2 balai rakaat. 2 balai rakaat kita tambah 7 balai lah berapa? Barangnya ibu? 29. Apa kok 29 kuala cukup? Lah yakin Allah berasa bisa terjawab pertanyaan. Sudah yakin gak kita untuk insya Allah masuk surga? Walau alam Bapak Ibu. Kalau ambo alun lepak. Justru makanya kita tambah dengan sholat tahajud sebalai rakaat dengan witir.
Awak kerajokan sabale rakaat dengan witir sholat tahajud. Mana dalilnya? Surat Al-Isra ayat 89. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Kata Allah, hendaklah sebagian malam kamu pergunakan untuk bertahajud sebagai amal tambahan bagimu. Mudah-mudahan kamu, Allah akan mengangkatmu pada derajat yang terpuji. Jadi kalau sianan sholat tahajudnya sabaleh dengan witir, insya Allah akan diangkat oleh Allah pada tempat terpuji. Mana yang terpuji adalah surganya Allah tadi. Barat belahnya, ampe puluh rakaat. Dengan ampe puluh rakaat tadi kita sudah puas. Sudah bangga. Jangan ibu-ibu ada lagi kesempatan. Tambah 2 lagi saya sudah zuhur. 2 atau 4 lagi sebelum asar. 2 sebelum maghrib. 2 sebelum isya. 10 rakaat. Barat sehari semalam. 50 rakaat sehari semalam. Apa sudah cukup? Ada lagi kesempatan. Jangan bosan Bapak dan Ibu. Lakukan sholat sunat udhu. Lakukan sholat sunat duha. Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal. Suadanya Nabi lah tahu. Supaya tadangnya dek kita banyak. Dek sahabat banyak. Ya Bilal. Amalan apa yang membuatmu masuk surga? Tadangnya budi terompang kau dek saya. Kecek Nabi nak. Kecek Bilal. Tidak ada yang istimewa bagi saya. Cuma saya setiap lepas udhu. Kata Bilal saya berudhu kembali. Dan saya sholat sunat udhu 2 rakaat. Nah, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, awak usahakan tadi sholat kita secara kualitas, secara benarnya adalah kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasul. Dan secara kuantitas tambahannya tadi jumlahnya kita usahakan ampe pulus atau 50 rakaat atau lebih kita lakukan. Insya Allah saya yakin dan percaya mudah-mudahan kita insya Allah akan masuk surganya Allah. Sebagai terakhir tutup. Bara udah masuk surga tuh. Bayangnya bara hadis sahih. Sebagai penutup, kau bayangan wa inna hazihi milati sataftariku ala salasin sab'ina sintani wa sab'ina finar wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah wa fi riwayatin mana alaihi wa ashabi. Hadis sahih. Kecek Nabi berasa umatku nanti terpecah pemahamannya, penamalannya nyo Islam. Salatnya dia salat tapi dari 73 kelompok semuanya. Ini bukan saya katakan masuk neraka kecualinya 1 golongan. Saya baca juga WA dari grup PKGS. Dia baca sumber atau mendengar. Dimasukkan sana. Nabi Muhammad bermimpi katanya. Beliau mengatakan dalam mimpi itu dari 1.500 pada satu saat nanti mungkin apa saatnya sekarang sudah ada. Dari 1.500 hanya 2 orang yang mati dalam keadaan beriman yang betul menjalankan sesuai dengan Al-Quran dengan Sunnah. Baik enggak kira-kira? Jadi oleh situ bapak-bapak dan sombong kita la yadkhul jannati misqala dzarratin min kibrih. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam jiwanya sikap sombong. Walaupun kita tahajud, walaupun kita berjemaah jangan sombong. Jangan ujub kita, tapi kita ilmu kita pakai ilmu padi. Makin bersih mungkin merunduk. Sebagai kesimpulan Bapak dan Ibu yang saya hormati, nanti kita pasti akan mati. Kalau kita mati nanti bukan selesai urusan, tidak. Nanti ada pertanyaan yang akan diajukan kepada kita. Yang pertama-tama nanti adalah sholat. Sekarang sudah saya bukakan. Ibarat ujian sudah saya bocorkan soalnya, tinggal lagi bagi kita untuk menjawab dan melaksanakan. Siapa yang melaksanakan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah bukan sombong Pak. Insya Allah akan bertemu kita nanti di surga. Amin. Ya Rabbal Amin. Insya Allah Bapak dan Ibu, nanti saya tertarik juga dengan bacaan dan ceramah dari Ustaz lain. Nanti kita namanya rauni Pak. Ada rauni jemaah. Nanti gabung dan jemaah dan sambo jambo ambo minta, ya Allah, tolong engkau pertemukan jemaah-jemaah yang mengikuti kajian ambo dulu ya Allah. Insya Allah nanti kita berkumpul Bapak yang saya hormati. Walaupun tampek kita berbeda, ada tampek kita di surga pertama, tingkat pertama, ada kedua dan ada yang tingkat yang ke-7 nanti. Tapi di saat kita berkumpul rauni nanti, foto-foto kita kok ada nantinya Ibu. Bisa kita lihat nanti rekaman ini insya Allah akan ada.
Bapak dan Ibu, itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya baik untuk diri Ambo yang menyampaikan, insya Allah itu sudah Ambo laksanakan sesuai dengan kemampuan Ambo, dan beitulah kita nama danga. Tolong diamalkan. Kalau masih ada yang ragu, boleh tanyakan sama saya kapan-kapannya. Telepon saja saya datang. Tidak usah awak datang. Ambo datang, boleh ke masjid ko, kau ada berdua bertiga, Ambo sampaikan sesuai dengan kemampuan Ambo untuk memberikan penjelasan. Karena ada kampung maga kampung, ada suku maga suku, dek karena kita orang kampung ikoko, makanya insya Allah Ambo hadir, walaupun tadi sekedar sampaian oleh Fiaf, walaupun saya tidak diundang secara resmi, tapi namanya di kampung, lain bisa udah pagi untuk subuh mubarakah. Insya Allah. Cuma tadi yang ragu-ragu coba, aku ragu. Nah besok kato dahulu ditapiti, kato kemudian tu kato dicari. Dek karena patang kami bak kato dua jo, angin enjo lambo balik dek banyak ragu dek lamo lupa. Rupanya lambo cari we anda ada udah. Biarlah kau nak jadi beko, ambo pergi solat saya ke kampung ambo ariko lah jadi itu cebol kan. Itulah makanya ambo tadi datang je Bapak dan Ibu. Cuma tadi dek karena ada ambo kato nan ambo cuat terakhir. Agi-agi tahu je lah ambo balik. Cuma dek siapa pitaruh dak di unian kok pasal dak kawaturi lagi. Makanya tadi beliau yakin insyaallah ambo hadir. Demikian saja, terima kasih, mohon maaf Bapak dan Ibu yang saya hormati, gak panjang seketik na biasa. Dek kano ko ubek ko dek pertama paurihnya gak lama lekeknya. Kalau besok penyakit ko lah mulai cegah, insyaallah paurih ko sapentih lalu saja leh. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kita sengaja hari ini juga beliau hadir. Masukkan nanti ke dalam YouTube ibu-ibu yang saya hormati. Saya juga insya Allah akan buka nanti YouTube saya di ceramah saya. Karena profesi saya di samping ini juga mohon maaf saya orang terapi. Terapi terutama untuk laki-laki. Saya diberikan ilmu terapi saraf terjepit. Saya diberikan oleh Allah dengan refleksi. Saya diberikan oleh Allah dengan ilmu yumeho. Tidak apa-apa ini promosi untuk orang kampung awak. Jadi kalau sianan sakit-sakit badannya, mohon maaf kalau pitih ikut terusan kedua. Yang penting insya Allah bukan ambo sombong. Insya Allah ambo praktekkan. Kalau beko ada yang sakit, tidak usah datang tapi ambo. Telepon saya ambo, insya Allah ambo datang ke rumah. Mudah-mudahan Bapak, pokok ilmu titipan Allah saya diberikan kepada saya akan berikan manfaatnya kepada kita semua. Kalau kita nanti ada yang berkenaan di hati. Demikian saja, terima kasih dan saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Ada lustik, gak lama saya mana apa tuh? Iya. Sebentar. Jadi salat sunat itu kalau yang syuruk itu dilakukan setelah salat subuh berjamaah di masjid. Dengar loh, kalau yang salat syuruk dilakukan di masjid setelah kita salat berjamaah di masjid, walau alam untuk wanita. Apa walau alamnya? Wanita itu kalau menurut ilmu nan diambil boleh di rumah, boleh di masjid. Bahkan karena Nabi katakan bagi wanita